Sehat dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya, WF Novitasari, guru di SMA Negeri 6 Metro, Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan Bapak Ibu guru semuanya, ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Eni Susanti, dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Zulhia Prasetya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengajuan keputusan di sekolah CGP. Langkah pertama yang saya lakukan ketika melaksanakan aksi nyata ini adalah saya berdiskusi dengan Kepala SMA Negeri 6 Metro, yaitu Ibu Sunarti MPD. Studi kasus yang saya ambil adalah saya mendapatkan laporan dari salah seorang murid saya yang bernama Mahathir. Mahathir mengalami perundungan di kelas. Mahathir dijauhi oleh teman sekelasnya dan juga diolok-olok karena Mahathir sering berkata kasar dan suka membentak teman-temannya ketika berkomunikasi dengan mereka. Sehingga banyak yang tidak mau berteman dengan Mahathir. Selain itu, teman-teman Mahathir juga menganggap bahwa Mahathir pelit karena tidak mau berbagi dalam penugasan dan ulangan jika ada teman yang kesulitan dalam pelajaran atau memahami materi. Teman-temannya merasa kesal karena hal-hal tersebut. Mahathir sangat sedih karena Mahathir merasa dia tidak bermaksud untuk berkata kasar atau membentak teman-temannya ketika berinteraksi. Dan juga Mahathir merasa bahwa dia telah belajar keras, sehingga dia tidak rela jika memberi contekan kepada teman-teman. Fact atau peristiwa yang pertama adalah tujuan, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tolak ukurnya adalah dihasilkan keputusan yang berpihak pada murid dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Paradigmanya adalah kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty. Prinsip adalah berpikir berbasis hasil atau ends based thinking. 9 langkahnya adalah 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Jawabannya adalah nilai kebenaran yang dipegang oleh Mahathir lawan nilai kesetiaan teman, yaitu saling mengasihi dan saling berbagi. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Pihak yang terlibat adalah Mahathir dan teman-teman satu kelasnya. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama kita lihat dari sisi Mahathir. Mahathir dijauhi dan diolok-olok oleh teman-temannya karena sering berkata kasar atau membentak, serta Mahathir tidak mau mengajari dan memberikan contekan tugas maupun ulangan kepada teman-temannya. Mahathir merasa bahwa dia tidak berkata kasar dan dia merasa bahwa telah bekerja keras untuk belajar, sehingga tidak rela ketika tugas dan hasil ulangannya dicontek. Tetapi menurut teman-teman Mahathir, bahwa Mahathir suka berkata kasar dan juga pelit ilmu atau tidak mau berbagi ilmu dan juga penugasan kepada teman-temannya. Pengujian benar salah. Yang pertama ada uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum pada kasus tersebut. Kedua adalah uji intuisi. Ada yang salah pada kasus tersebut, yaitu perundungan secara sikap atau perbuatan dan juga verbal. 3. Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran kode etik. Uji publikasi. Kurang nyaman jika kasus ini dipublikasikan karena menyangkut nama baik murid dan integrasi sekolah. 5. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yaitu paradigma kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty. 6.
Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Yaitu prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi dilema? Wali kelas akan berkolaborasi dengan BK jika dalam pengambilan keputusan yang telah dijalankan tidak dapat menyelesaikan masalah. 8. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Saya melakukan pendekatan kepada Mahathir dan teman-teman satu kelas dengan cara mengajak berbicara secara personal kepada Mahathir, kemudian kepada semua murid satu kelas. Saya sebagai wali kelas memberikan nasihat bahwa perundungan verbal maupun sikap tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Dan juga saya memberikan pemahaman bahwa setiap murid harus belajar jika ingin mendapatkan nilai bagus ketika ulangan dan tidak membenarkan mencontek penugasan maupun ketika ulangan. Saya juga memberikan pemahaman kepada Mahathir supaya jika berinteraksi dengan teman-teman tidak berkata kasar dan juga harus mau berbagi ilmu supaya ilmu yang dimiliki Mahathir dapat bermanfaat dunia akhirat. 9. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ketika keputusan tersebut telah saya ambil dan saya mengambil beberapa tindakan terkait kasus tersebut, saya melihat perubahan pada diri Mahathir dan juga murid-murid di kelas saya. Mereka sudah saling berteman lagi dan Mahathir serta teman-teman satu kelas merasa nyaman kembali. Tidak ada lagi laporan tentang perundungan maupun laporan bahwa Mahathir suka berkata kasar lagi. Feeling atau perasaan. Sebelum mempelajari modul 3.1, saya tidak mengetahui bahwa dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan beberapa hal yang penting. Misalnya melalui langkah-langkah pengambilan keputusan atau pengujian keputusan secara benar. Hal tersebut harus dilakukan agar keputusan yang diambil dapat berdampak baik bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan nilai kebajikan universal. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mempelajari dan mempraktikkan langsung materi ini terhadap kasus yang terjadi pada murid-murid saya. Finding atau pembelajaran. Setelah saya mempelajari materi ini, terdapat perubahan cara berpikir dalam mengambil suatu keputusan, yaitu keputusan yang diambil harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tak lupa bahwa nilai-nilai kebajikan universal juga harus selalu mengiringi langkah dalam mengambil suatu keputusan. Future atau penerapan ke depan. Materi pada modul 3.1 ini sangat bermanfaat dan sangat penting sebagai bekal untuk diterapkan ketika menghadapi suatu permasalahan di sekolah, agar pengambilan keputusan yang ada dapat berdampak baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akan memperkenalkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan kepada rekan sejawat saya. Saya juga akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal dan mengedepankan keberpihakan kepada murid dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih, salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.